Kali ini jumpa lagi dengan Ustazah Yakut. Ustazah akan menerangkan tentang materi matematika pada tema 1 subtema 2. Kita kali ini akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya, disiapkan bukunya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan. Sedang mempunyai soal cerita. Coba kalian amati. Seorang pedagang buah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2,538 buah. Kemudian, ia membeli jeruk lagi sebanyak 1,246 buah. Berapakah jumlah jeruk seluruhnya? Untuk mengetahui jumlah jeruk seluruhnya, kita harus menghitungnya. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara bersusun panjang. Bagaimana cara bersusun panjang? Kalian tuliskan jumlah bilangan-bilangannya, kemudian diuraikan mana yang menempati ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sebagai contoh, bilangan 2,538 menjadi 2000 tambah 500 tambah 30 dan tambah 8. Sedangkan bilangan 1,246 diuraikan menjadi 1000 ditambah 200 tambah 40 dan tambah 6. Bagaimana prinsip menyelesaikan soal penjumlahan? Benar sekali, kalian harus menghitung mulai dari satuannya dulu. Yang pertama adalah kalian jumlahkan angka 8 dan 6. 8 dan 6 merupakan satuan dari kedua bilangan tersebut. Berapa hasil penjumlahan 8 dan 6? Benar sekali, 14. Setelah menjumlahkan satuan, kita jumlahkan puluhannya. 30 tambah 40. Hasilnya adalah 70. Kemudian ratusannya, 500 tambah 200. Hasilnya adalah 700. Setelah itu, yang terakhir adalah menjumlahkan ribuannya. 2000 tambah 1000, hasilnya adalah 3000. Kita amati lagi hasil dari penjumlahan satuan. Didapatkan hasil 14. 14 ini kita uraikan menjadi puluhan dan satuan, yaitu menjadi angka 10 dan 4. Ya. Setelah itu, kalian jumlahkan puluhannya. 10 yang dari simpanan angka 14 itu dan angka 70 yang didapatkan dari penjumlahan 30 tambah 40. Berapa hasil dari 70 tambah 10? Benar sekali, 80. Kemudian kalian amati ratusannya. Apakah ada yang berubah? Ternyata tetap 700. Kemudian kalian amati jumlah ribuannya. Ternyata tetap 3000. Jadi, hasil penjumlahan dari bilangan 2,538 dan 1,246 adalah 3,784 atau 3.784. Bagaimana anak-anak dengan cara bersusun panjang? Mudah bukan? Kali ini kita akan belajar dengan cara bersusun pendek. Selain cara bersusun panjang, soal penjumlahan bisa dilakukan dengan cara bersusun pendek. Bagaimana caranya? Kalian tinggal membuat tabel dan menuliskan angka-angkanya, mana yang termasuk ribuan, mana ratusan, puluhan, dan satuan. Pada bilangan 2,538, yang menjadi ribuan adalah angka 2, dan yang menempati tempat ratusan adalah angka 5, yang menempati puluhan adalah angka 3, dan yang menempati satuan adalah angka 8. Sedangkan pada bilangan 1,246, angka 1 menempati tempat ribuan, 2 sebagai ratusan, 4 sebagai puluhan, dan 6 sebagai satuan. Nah, dari hasil yang didapat tadi, tinggal kalian tarik garis dan dijumlahkan. Nah, coba kalian amati. Angka 8 dan 6 merupakan satuan. Berapa hasil dari 8 tambah 6? Benar sekali, 8 tambah 6 sama dengan 14. Ditulis satuannya saja, 4. Kemudian yang puluhan disimpan. Di mana ditulisnya simpanannya? Ditulis di atas tempat puluhan.
menempati ribuan adalah angka 2, yang menempati ratusan adalah angka 5, yang menempati puluhan adalah angka 3, dan yang menempati satuan adalah angka 8. Sedangkan pada bilangan 1246, yang menempati ribuan adalah angka 1, 2 sebagai ratusan, 4 sebagai puluhan, dan angka 6 sebagai satuan. Bagaimana caranya? Tinggal kalian tuliskan kembali angka-angka tersebut. Satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan, begitu juga dengan bilangan yang menempati tempat ratusan dan ribuan. Nah, baru kita tambahkan seperti tadi ya. 8 tambah 4 hasilnya 14 ya. Hasilnya 14. Tapi anak-anak menuliskan angka 4. Nah, yang satunya kemana? Yang puluhannya. Puluhannya disimpan dulu, ditaruh di atasnya bagian puluhan. Jadi 3 tambah 4 dari soalnya tadi ya, 3 tambah 4, 30-an tambah 40-an ini dijumlahkan kan menjadi 7. Kemudian ditambahkan dengan 1 simpanan tadi dari angka 14 ya. Jadi angka 8. Kemudian baru kalian jumlahkan ratusannya. 5 ratusan ditambah 2 ratusan menjadi 7 ratusan. Beralih ke ribuan, 2 ribuan ditambah 1 ribuan menjadi 3 ribuan. Didapatkan hasil 3.784. Bisa kalian amati bahwa hasil penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek didapatkan hasil yang sama. Kalau kalian mendapatkan soal serupa penjumlahan, bisa kalian coba dengan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek untuk menyamakan hasilnya. Kalau misalkan didapatkan hasil yang tidak sama, coba kalian amati lagi. Bisa jadi salah satu langkah di cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek itu mengalami kesalahan. Paham ya anak-anak? Oke, berikutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Kita akan belajar 2 topik. Yang pertama, pengurangan tanpa meminjam. Nah, coba kita amati sama-sama soal cerita seperti di bawah ini. Kakek Wayan memiliki peternakan ayam dan bebek. Jumlah seluruh ayam dan bebek 3.568 ekor. Jika jumlah ayam 1.235, berapakah jumlah bebek? Nah, tinggal kalian kerjakan. Bisa dengan cara bersusun panjang, bisa dengan cara bersusun pendek. Bagaimana kalau dengan cara bersusun panjang? Kalian uraikan dulu mana yang menempati ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka 3.568 jika diuraikan menjadi 3.000 tambah 500 tambah 60 tambah 8, dan angka 1.235 jika diuraikan menjadi 1.000 tambah 200 tambah 30 dan tambah 5. Ingat, kalian setiap menyelesaikan soal pengurangan maupun penjumlahan selalu dikerjakan di bagian satuannya dulu atau belakang dulu. Coba kita amati. Di satuan ada angka 8 dan 5. Apakah bisa dikerjakan? 8 dikurangi 5? Ternyata bisa. 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Kemudian kita beralih ke puluhan. 60 dikurangi 30 hasilnya adalah 30. Kemudian ratusan, 500 dikurangi 200 hasilnya adalah 300, dan 3000 dikurangi 1000 hasilnya adalah 2000. Jadi didapatkan hasil 3.568 dikurangi 1.235 adalah 2.333. Kita cek dengan cara bersusun pendek. Tinggal kalian tuliskan angka-angkanya, tidak usah kalian uraikan ya. Tinggal dikurangkan seperti biasa. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Dan 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Jadi didapatkan hasil sama.
dengan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Yang pertama kita akan belajar tentang pengurangan dengan 1 kali meminjam. Kita amati sama-sama ya. Seorang pedagang buah memiliki 2 keranjang salak. Keranjang pertama berisi 5.434 salak. Keranjang kedua berisi 2.216 salak. Berapakah selisih banyaknya salak pada keranjang pertama dan kedua? Coba kita amati. Tinggal kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Kalian tuliskan bilangannya 5.434 atau 5434 dikurangi 2.216 atau 2216. Tinggal kalian kurangkan. Kita mulai dari satuannya. Nah, kalian amati angka 4 dikurangi 6. Ternyata tidak bisa diselesaikan. Jadi, kita harus meminjam 1 puluhan dari angka 3. Nah, ya, jadi 10 tambah 4 sama dengan 14. Baru 14 dikurangi 6. Hasilnya adalah 8. Sekarang kita beralih ke puluhan. Angka 3 tadi dipinjam 1 berarti menjadi 2. Ya, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Tinggal ditulis. Kemudian 4. Sebagai ratusan, 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 5 dikurangi 2 hasilnya adalah 3. Jadi didapatkan hasil 5.434 dikurangi 2.216 hasilnya adalah 3.218. Paham ya nak ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar dengan pengurangan 2 kali meminjam. Coba kalian amati. Paman Togar memiliki 2 kolam ikan. Kolam ikan pertama berisi 2.452 ikan. Kolam kedua berisi 1.264 ikan. Berapakah selisih ikan di kedua kolam tersebut? Nah, kalian tinggal tuliskan angka 2452 dan 1264 dikurangkan. Kita amati angka yang termasuk satuannya, ya. Angka 2 dan 4. Apakah bisa 2 dikurangi 4? Ternyata tidak. Berarti kita harus meminjam 1 puluhan. 10 tambah 2. Berarti hasilnya 12. Baru angka 2 setelah ditambahkan puluhan tadi, 12 dikurangi 4. Hasilnya 8. Ditulislah angka 8 di sini. Kemudian kita lihat puluhan tadi, 5 kan sudah dikurangi ya, sudah dikurangi 1 kali ya, hasilnya menjadi 4 ya. Karena 4 dikurangi 6 tidak bisa dikerjakan, berarti pinjam 1 lagi di sini menjadi 14. 14 dikurangi 6. Berapa hasilnya 14 kurangi 6? Ternyata hasilnya 8. Ditulislah 8 di sini. Angka 4 tadi yang ratusan setelah dipinjam 1 kali menjadi angka 3. 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian ribuannya 2 dikurangi 1 ternyata bisa ya. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi 2.452 dikurangi 1.264 hasilnya adalah 1.188. Nah, bagaimana anak-anak cara pengurangan dengan 2 kali meminjam, pengurangan dengan 1 kali meminjam, penjumlahan dengan teknik menyimpan, dan penjumlahan dengan tanpa menyimpan? Mudah bukan? Kalau kurang mengerti, berarti anak-anak belajar lagi dengan soal-soal yang sama yang ada di buku. Sampai jumpa dengan Ustazah di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tema 1, subtema 2. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.